semua, perkenalkan nama saya Rafaela Kiwasolot. Saya dari kelas 10 M1 akan menjelaskan sedikit materi mengenai gerak melingkar dan agar teman-teman bisa mengerti, saya akan menyertainya dengan beberapa contoh soal. Saksikan terus ya video selanjutnya. Nah teman-teman, apakah kalian tahu apa itu gerak parabola? Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian mengenai gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak yang terjadi karena perpaduan gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Nah, kalau misalkan saya mempunyai suatu benda, ini bisa dibilang bola atau mungkin peluru tembakan di atas tanah dengan sudut elevasi alfa, kecepatan awalnya VO. Nah, alfa itu sudut elevasi, yaitu sudut antara vektor kecepatan awal dengan horizontal. Nah, ini kalau ditembakkan miring ke atas, maka lintasannya akan berupa parabola. Suatu saat, misalnya benda berada di sini pada ketinggian tertentu, setelah detik-detik dilemparkan, maka kecepatannya akan saya gambar menyinggung lintasan seperti ini. V di sini disebut kecepatan sesaat. Kalau V tadi kecepatan awal, V di sini kecepatan sesaat. Nah, ini ada sudut arah kecepatan sesaat terhadap horizon. Saya beri simbol theta. Kalau di awal namanya sudut elevasi. Kalau pada T tertentu, ini sudut arah kecepatan sesaat. Misalkan pada detik-detik kemudian, ketinggiannya adalah Y, sedangkan X itu adalah jarak horizontal sesaatnya. Nah, X itu bisa mencapai maksimum yang disebut sebagai jarak tembak atau jangkauan. Sedangkan jarak puncak parabola ke bawah dinamakan sebagai ketinggian maksimum atau Y max, ataukah yang dilambangkan dengan H max. Di puncak, kecepatannya bukan nol total, tapi masih ada komponen kecepatan ke arah horizontal dan diberi nama Vx. Yang nol itu adalah kecepatan ke arah vertikal, yaitu Vy sama dengan 0. Ini saya anggap yang vertikal sumbu Y, sedangkan horizontal sumbu X. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, parabola itu kan gabungan antara GLB dan GLBB. Ya, GLB dengan GLBB pada arah horizontal itu kan tidak ada gaya, tidak ada percepatan, sehingga GLB. Nah, percepatan itu muncul pada arah vertikal karena ada gaya gravitasi. Pada arah vertikal itu ada GLBB karena di situ ada percepatan gravitasi. Perhatikan baik-baik. Berarti kalau begitu, karena yang horizontal GLB, komponen kecepatan yang kalau horizontal di titik manapun, Vx di titik manapun, itu bernilai sama karena GLB. Sedangkan GLB, kalau dia naik, maka V-nya akan turun di puncak 0. Sedangkan kalau turun, V-nya naik, tapi secara keseluruhan, V-nya adalah berubah beraturan. Nah teman-teman, itu tadi sedikit gambaran mengenai gerak parabola. Teman-teman juga perlu tahu ya, bahwa contoh gerak parabola itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Contohnya seperti saat kita melihat bola dilempar atau ditendang, gerakan peluru meriam yang ditembakkan, gerakan seseorang yang sedang melompat, dan masih banyak lainnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada beberapa contoh soal. Sebuah peluru dengan massa 15 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan 40 meter per sekon seperti pada gambar. Jika gesekan dengan udara diabaikan, tentukan waktu untuk sampai titik tertinggi, ketinggian maksimum peluru, waktu untuk sampai di titik terjatuh peluru, dan jarak jatuhnya peluru dari titik awal. Untuk menentukan waktu sampai titik tertinggi. Nah, waktu untuk sampai titik tertinggi itu dirumuskan T sama dengan V0 sin theta per G.
Jadi nilainya sama dengan 40 sin 60 derajat per 10. 40 bagi 10 kan 4. Jadi 4 sin 60 itu kan 1/2 akar 3. Maka diperoleh hasil 2 akar 3 sekon. Kemudian yang B, ketinggian maksimum peluru. Untuk menentukan ketinggian maksimum peluru, kita bisa menggunakan rumus Hmax sama dengan V0 sin kuadrat theta per 2G. Jadi diperoleh nilai sama dengan 40 sin kuadrat 60 per 2 kali 10. Nah, 2 kali 10 itu kan 20. 40 bagi 20 sama dengan 2. Jadi 2 kali 1/2 akar 3 kuadrat. 1/2 akar 3 kuadrat itu kan sama saja 3/4. Jadi sama dengan 2 kali 3/4. Maka Hmax-nya ialah 1,5 meter. Yang C, kita diminta untuk menentukan waktu untuk sampai di titik jatuh peluru. Nah, kalau waktu untuk sampai titik tertinggi adalah 2 akar 3 sekon, berarti waktu untuk sampai titik terjauh itu 2 kalinya. Jadi Tmax itu sama dengan 2 kali T sampai puncak, atau Tmax sama dengan 4 akar 3 sekon. Lalu untuk yang D, jarak jatuhnya peluru dari titik awal. Nah, jarak jatuhnya peluru dari titik awal itu bisa digunakan rumus Xmax sama dengan V0 cos theta kali Tmax. Nah, V0-nya 40 kali cos 60 derajat dikali Tmax-nya 4 akar 3. Cos 60 derajat itu kan 1/2. Jadi 40 kali 1/2 kali 4 akar 3. 4 bagi 2 itu kan 20. 20 kali 4 sama dengan 80 akar 3 meter. Kemudian yang kedua, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awal 100 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar kecepatan peluru pada saat T sama dengan 1 sekon adalah titik-titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah besar kecepatan peluru saat waktunya itu 1 sekon setelah dia ditembakkan. Misalnya kita anggap 1 sekon itu pelurunya berada pada titik ini. Nah, ketika di titik ini itu kecepatannya berapa? Jadi secara fisika di sini ketika pelurunya sampai di sini, maka peluru ini dia memiliki komponen kecepatan terhadap arah sumbu Y atau Vy dan komponen kecepatan pada arah sumbu X atau Vx, di mana nilai Vx itu sama dengan V0x. Jadi Vx itu di sebelah titik itu nilainya selalu tetap, yaitu sama dengan V0x atau Vo cos theta. Sedangkan nilai Vy-nya itu sama dengan Voy min G kali T. Minnya itu karena di titik tersebut dia akan ditembakkan ke atas, jadi semakin bergerak ke atas kan geraknya diperlambat. Jadi kita pakainya min, atau Vy sama dengan Voy min Gt atau V0 sin theta kurang Gt. Nah, di sini kan sudah diketahui kecepatan awal atau Vo-nya adalah 100, kemudian θ-nya adalah 37. Jadi Vx sama dengan 100 cos 37. Nah, cos 37 itu kan nilainya 0,8. Jadi Vx sama dengan 100 dikali 0,8 atau 80 meter per sekon. Sedangkan Vy sama dengan V0 sin 37 10 kali 1 atau sama dengan V. Nah, sin 37 itu 0,6. Jadi Vy sama dengan 100 dikali 0,6 dikurangi 10 kali 1 atau sama dengan Vy sama dengan 100 kali 0,6 itu kan 60. 60 dikurangi 10 yaitu 50 meter per sekon. Jadi di titik tersebut benda atau peluru itu dia mempunyai dua kecepatan pada sumbu X atau Vx dan arah sumbu Y atau Vy. Jadi besar resultan kecepatannya itu sama dengan
akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat atau sama dengan akar 80 kuadrat tambah 50 kuadrat sama dengan akar 6400 tambah 2500. Jadi besarnya kecepatan sama dengan akar 8900. Nah, 8900 itu kan sama saja 89 dikali 100. Akar 100 sama dengan 10, sedangkan 89 itu tidak bisa diakar, jadi hasilnya ialah V sama dengan 10 akar 89 meter per sekon.